Ya, baru saja Malaysia tewas atas tuan rumah New Zealand 4-0. Aku tak tengok perlawanan, aku tak tahu juga siapa dari New Zealand yang cetak jaringan, tapi yang jelas separuh masa itu 0-0 dan sampai babak kedua akhirnya selesai kalah 4-0. Ada beberapa hal yang menurut aku sangat disayangkan ya. Tentu ini juga akan mempengaruhi kedepannya status dari Pau Marti di skuad Harimau Malaya. Ini yang perlu dipertanyakan dan mungkin aku pertebal dari apa yang aku ikuti dari kemarin-kemarin ini. Pertama, selain dari kekalahan Malaysia melawan New Zealand ya, peringkat 95 FIFA kalau tak silap. Malaysia kan 128 atau 130-an ya. Jadi otomatis matanya Malaysia akan turun karena kalah dari New Zealand ya. Apalagi ini kalender FIFA. Selain kekalahan dari New Zealand yang cukup telak ya, yang patut disayangkan untuk Federasi Malaysia khususnya, yang pertama itu terkait penjadwalan apa ya? Penjadwalan perlawanan ya, khususnya di kalender FIFA ya. Di FIFA Matchday tanggal 7 Oktober sampai 15 Oktober yang mana terakhir besok ini, sebenarnya kan itu memang cukup banyak jeda waktu ya, jeda waktu untuk mempersiapkan dua perlawanan. Ya, jadi memungkinkan saja karena Indonesia pun di kualifikasi Piala Dunia Round 3 itu dua perlawanan ya, terakhir besok tanggal 15 ya, sebelumnya di tanggal 10 ya. Jadi ada kesempatan untuk melakukan dua FIFA Matchday. Sehingga kenapa harus dua? Ya harus dimanfaatkan karena untuk mempertahankan peringkat FIFA-nya Malaysia tetap bagus gitu. Nah, ini kan melawannya New Zealand ya. New Zealand secara peringkat FIFA jelas lumayan jauh di atas Malaysia gitu. Jadi ketika kalah kan otomatis turun. Nah, harusnya kalau ada satu perlawanan lagi, ya misalnya sebelum ini ya, itu yang menang misalnya itu kan akan mengatrol apa poin FIFA ataupun mata FIFA dari Malaysia. Kita tahu malah Malaysia ini bertanding melawan Auckland FC atau apa yang klub yang belum lama dan itu pun imbang ya, dan itu pun tak ngaruh ya, maksudnya mau Malaysia menang atau segala macamnya itu nggak ngaruh ke poin FIFA. Harusnya di FIFA Matchday itu ya memang benar dimaksimalkan untuk bermain resmi ya, melawan negara resmi. Entah itu misalnya tak dapat negara yang secara peringkat bagus, ya nggak apa-apa karena di FIFA Matchday ketika menang poinnya lumayan gitu. Jadi itu yang sangat disayangkan oleh FVM ya, yang mengurus terkait Malaysia ini, Harimau Malaya. Yang kedua itu respon terkait naturalisasi. Aku waktu itu pernah baca ya di makanbola.com bahwa presiden dari FVM ini sudah cakap ada beberapa poin yang ingin menawar apa ya, maksud ada kacukan turunan ingin membela Malaysia. Nah, terakhir kan kita tahu satu pemain yang dari Liga Inggris ya, yang ternyata secara FIFA memang tidak eligible ya, atau tidak boleh karena itu bukan di kakeknya tapi di buyutnya, jadi bapaknya kakek ya, jadi itu tak boleh untuk dinaturalisasi ya, dikarenakan memang terlalu jauh keturunannya, dan itu pun sampai kecolongan semacam itu. Harusnya itu kan federasi tak boleh begitu ya, ketika ada informasi harus tim datanya atau segala macamnya ya harus cek apakah memang keturunannya itu sampai jauh apa bisa atau tidak ya, sehingga para penyokong itu tidak terlalu berharap banyak gitu. Dan itu ya walaupun memang diapresiasi karena yang menawarkan sendiri adalah playernya ya, yang memang pengen membela Malaysia, tapi akhirnya tak jadi. Dan sampai sekarang pun selepas itu disampaikan ya, pergerakannya pun tak terlihat. Aku tak tahu apakah bergerak dalam diam ya, tapi ini sudah daripada yang sebelumnya apa ya disampaikan oleh FVM, sampai Indonesia sekarang udah resmi menggunakan pemain kasukan lain macam Silger dan juga Eleanor Renders ya. Bahkan sekarang yang terdekat akan ada Kevin Dix ya. Aku tak tahu ini Malaysia seperti apa ya. Jadi FVM khususnya menurut aku ya ini harus bergegas lah dengan perkembangan sekarang. Apalagi nampaknya ini Asia Tenggara benar-benar serius ya untuk dengan adanya kuota Piala Dunia yang ditambah mulai beberapa tahun lagi ini ya, yang kualifikasi Piala Dunia ini ya, misalnya kan ditambah kuotanya. Nah, tentu negara-negara di Asia Tenggara tuh pengen bersaing ya. Kalau aku tengok kemarin misalnya Erick Thohir ya, ketua PSSI,
Presiden PSSI itu menyampaikan bahwa semua sekarang berpacu untuk lolos ke Piala Dunia, entah itu Thailand, ya Vietnam juga ada yang pemain naturalisasi top scorer di liganya. Terus ya itu Vietnam, Thailand ya. Dan Malaysia juga mengarah ke situ, tapi aku belum lihat ini yang buktinya lah dari Federasi Malaysia terkait apa-apa yang sudah disampaikan khususnya di waktu dekat ini. Mungkin beberapa saat lagi nanti kita akan tengok ya, tapi untuk sampai saat ini aku tak tahu. Nah, kedepannya aku juga tak tahu apakah isu soal Pak Hang Seo yang katanya juga menawarkan diri untuk melatih Malaysia ini akan berlanjut ya, karena Pau Marty kan sebenarnya beberapa momen yang sebelum ini kan oke gitu ya, tapi ketika melawan klub yang levelnya memang cukup satu level misalnya di atas Malaysia ternyata kalah sampai 4-0, itu tentu mengecewakan. Nah, kemungkinan akan digantikan lah, tapi kita tidak tahu juru latihnya siapa nanti. Oke, kembali yang poin soal menyusun kalender FIFA ya, perlawanan di FIFA Matchday. Kalau aku cek pun di November ya, kan nanti akan ada FIFA Matchday lagi. Itu Malaysia baru ada satu kalender melawan India. Jadi belum ada satu perlawanan. Harusnya setiap FIFA Matchday itu minimal 2 perlawanan ya untuk membantu atau menjaga stabilitas peringkat FIFA. Kalau mau naik ya harus menang atau imbang dengan misalnya klub yang negara yang secara peringkat di atas gitu. Tapi kalau misalnya tak boleh itu ya minimal ada satu yang harus dimenangkan, misalnya melawan tim yang sepadan ataupun di bawahnya gitu ya, yang pasti menang gitu. Jadi peringkat FIFA-nya akan terjaga. Jadi ya sangat disayangkan menurut aku. Kenapa? Aku tak tahu, karena FVM juga sudah menyampaikan bahwa sebenarnya mereka ini bukan ditolak oleh negara-negara yang lain ya, tapi ada alasan tersendiri yang aku juga buat videonya sebelum ini. Nah, menurut orang kalian terkait naturalisasi misalnya, siapa yang paling dekat untuk dinaturalisasi oleh FEM ya? Karena aku tengok tadi di bola ale ya, di bola ale yang live reaction perlawanan New Zealand melawan tim nasional Malaysia, disampaikan juga ya, ternyata apa-apa yang disampaikan oleh salah satu akun media sosial Instagram ya, yang memang isu-isunya up to date ya terkait player kacukan yang bermain di Liga Inggris ya. Ternyata ada beberapa yang memang itu tak benar lah. Ya misalnya kayak kemarin yang ternyata keturunannya jauh. Ya, jadi agak susah untuk dinaturalisasi atau membela Harimau Malaya nantinya ya. Jadi ada beberapa yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan gitu. Itu tentu saja mengecewakan ya. Makanya federasi jangan sampai kecolongan, FVM harus cross check. Nama-nama yang muncul itu harus ada timnya, pastikan secara dokumen itu memang benar. Ya minimal kan kalau di FIFA itu yang boleh dipindah dinaturalisasi itu dari kakek nenek ataupun kakek neneknya yang lahir di negara yang akan dibela itu ya. Jadi harus disiapkan ya. Selain memang ada cara naturalisasi yang cukup lama, yaitu 5 tahun bermain atau tinggal atau di negara tersebut ya, itu juga boleh cara macam itu ya. Tapi itu kan biasanya pemain-pemain macam itu sudah berumur. Menurut orang semua, gergetan nggak? Aku sendiri yang dari orang luar melihat FVM ya, kayaknya itu sementara ini belum maksimal gitu. Nah, gergetan nggak ataupun tak sabar ya dengan misalnya sudah menyinggung soal naturalisasi, tapi belum ada player-player yang diumumkan ya statusnya dan segala macam. Nah, kalau memang ada siapa player yang bermain di Liga Eropa, misalnya di Liga Inggris, Premier League misalnya, atau Serie A, atau mana, yang paling mendekati akan diambil oleh Malaysia ya. Kalau ada, sebutkan siapa, aku pengen tahu, tulis di kolom komentar. Nah, mungkin itu. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.